Pernah nggak sih satu kebaikan kecil yang kamu lakukan justru membuka rahasia besar yang hampir menghancurkan hidupmu? Di bulan Ramadan ini, Farhan cuma berniat sedekah. Tapi siapa sangka, sedekah itu justru menyeretnya ke konflik lama, cinta yang terancam, dan dendam yang belum selesai. Tonton sampai akhir ya, karena cerita ini bukan cuma tentang cinta, tapi tentang keberanian meminta maaf dan memaafkan. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kamu percaya Ramadan selalu membawa keajaiban. Namaku Farhan. Orang-orang mengenalku sebagai pemuda yang baik-baik saja. Setiap Ramadan, hidupku terasa lebih teratur. Bangun sahur tepat waktu, tarawih tak pernah bolong. Bahkan tahun ini aku dipercaya menjadi panitia pembagian takjil di masjid kampung. Semua terlihat sempurna. Aku tinggal bersama ibu di rumah sederhana di ujung gang. Ayah sudah lama merantau ke luar kota. Ibu sering bilang, Ramadan itu bukan cuma soal puasahan, tapi soal membersihkan hati. Aku selalu mengangguk, meski sebenarnya ada satu bagian hatiku yang belum pernah benar-benar bersih. Namanya Alia. Alia adalah teman sejak kecil. Sekarang dia makin dewasa, makin anggun dengan hijab pastel yang selalu serasi dengan senyumnya. Setiap kali ia tersenyum saat menerima takjil dariku, jantungku terasa seperti ingin keluar dari dada. Aku memendam rasa itu diam-diam. Sore itu seperti biasa, aku membagikan takjil di depan masjid. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu sibuk mengatur antrean, dan aroma gorengan memenuhi udara. Lalu seseorang datang, seorang pria tua dengan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya dalam. Ia berdiri agak jauh dari antrean, seakan ragu mendekat. Aku menghampirinya. Pak, silahkan, ini untuk berbuka, kataku sambil menyerahkan satu kotak takjil dan sedikit uang yang kusisihkan dari tabunganku. Ia menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih nak, semoga kebaikanmu dibalas, ucapnya pelan. Entah kenapa ada sesuatu di matanya yang membuatku terdiam beberapa detik. Aku tak tahu bahwa sedekah kecil yang kulakukan sore itu akan menjadi awal dari semuanya. Awal dari rahasia yang lama terkubur, awal dari cinta yang diuji, dan awal dari dendam yang tak pernah kusangka ada hubungannya denganku. Malamnya, setelah taraweh, aku melihat Alia berbincang serius dengan pria tua itu di halaman masjid. Wajah Alia terlihat pucat. Saat kami bertemu, ia langsung memalingkan wajah. Dan untuk pertama kalinya di bulan Ramadan ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku belum tahu apa, tapi aku bisa merasakannya. Ramadan kali ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Sejak malam itu, Alia berubah. Ia tak lagi tersenyum lama saat menerima takjil dariku. Pesan singkatku dibalas seperlunya. Bahkan saat aku menyapanya setelah taraweh, ia hanya mengangguk kecil lalu berjalan lebih cepat dari biasanya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sedang lelah, pikirku. Tapi firasatku berkata lain. 2 hari kemudian saat aku sedang merapikan kardus bekas takjil di samping masjid, pria tua itu datang lagi. Kali ini ia langsung menghampiriku. Kamu Farhan, anaknya Pak Rahmat? Tanyanya pelan. Jantungku seperti berhenti sesaat. Iya pak, bapak kenal ayah? Ia tersenyum tipis, senyum yang sulit kuterjemahkan. Ayahmu dulu orang yang sangat berpengaruh. Ada jeda yang membuat kalimatnya terasa berat. Apa maksud bapak? Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah rumah besar di seberang jalan. Rumah itu milik keluarga Alia. Lalu ia berkata pelan, tidak semua sedekah bisa menghapus masa lalu nak. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Apa hubungannya ayah dengan pria itu? Dan kenapa Alia terlihat begitu terpukul setelah berbicara dengannya? Keesokan harinya, kabar itu mulai menyebar. Beberapa orang di kampung mulai berbisik-bisik saat aku lewat. Tatapan mereka berbeda, tidak lagi hangat seperti biasanya. Aku mendengar namaku disebut-sebut bersamaan dengan kata utang lama dan peristiwa bertahun-tahun lalu. Aku pulang dengan langkah berat. Ibu sedang melipat mukena di ruang tamu. Bu, ayah pernah punya masalah dengan keluarga ayah? Suaraku gemetar, tangan ibu berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat wajah ibu berubah pucat hanya karena satu pertanyaan. Siapa yang bilang itu? Tanyanya pelan. Jadi benar ada sesuatu. Ibu terdiam lama.
Ayahmu dulu pernah terlibat kesalahpahaman soal bisnis. Keluarga Alia merasa dirugikan. Tapi itu sudah lama sekali, Han. Kita sudah mencoba memperbaiki semuanya. Kesalahpahaman. Kalau memang sudah selesai, kenapa pria tua itu muncul sekarang? Kenapa Alia menjauh? Dan kenapa bisikan di kampung mulai terdengar seperti tuduhan? Sore itu saat aku hendak membagikan takjil, seorang panitia lain mendekatiku. Han, mungkin sementara kamu istirahat dulu dari kepanitiaan. Apa? Kenapa? Beberapa warga merasa kurang nyaman. Mereka bilang ini sensitif. Aku terdiam. Baru kemarin aku merasa menjadi bagian dari kebaikan Ramadan. Sekarang aku seperti orang asing di kampungku sendiri. Semua ini hanya karena satu sedekah yang kuberikan dengan tulus. Dan untuk pertama kalinya aku sadar bukan hanya cintaku pada Alia yang terancam, namun keluargaku pun mulai dipertanyakan. Ramadan yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi ujian yang tak pernah kuduga. Sejak dikeluarkan sementara dari kepanitiaan masjid, aku merasa seperti bayangan di kampung sendiri. Tidak ada yang terang-terangan menyalahkanku, tapi tatapan mereka cukup menjelaskan semuanya. Dan yang paling menyakitkan adalah sikap Alia. Sore itu aku memberanikan diri menghampirinya di depan rumahnya. Alia, kita perlu bicara. Ia menatapku sebentar. Matanya tidak lagi hangat seperti dulu. Apalagi yang mau dibicarakan, Han? Kalau ini soal ayahku, aku benar-benar gak tahu apa-apa. Tapi aku mau memperbaikinya. Alia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. Pria tua itu namanya Pak Haris. Dulu beliau rekan bisnis ayahku. Setelah proyek itu gagal, keluargaku kehilangan banyak hal. Dan sejak saat itu, hubungan keluarga kita hancur. Aku menelan ludah. Tapi ayahku bilang itu cuma kesalahpahaman. Semua orang selalu bilang begitu, Han, kesalahpahaman. Tapi kenyataannya keluargaku yang harus memulai semuanya dari nol. Kata Alia. Kata-katanya menusuk hatiku, bukan karena marah, tapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Alia, aku gak mau masa lalu orang tua kita menghancurkan masa depan kita. Ia terdiam. Kadang masa lalu itu belum benar-benar selesai, katanya. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan di depanku. Malam itu, aku duduk sendirian di masjid setelah taraweh. Lampu-lampu temaram, suara angin pelan, dan pikiranku penuh. Aku punya dua pilihan. Diam dan membiarkan semuanya berlalu, meski nama keluargaku terus dipertanyakan, atau mencari kebenaran, meski itu berarti membuka luka lama dan mungkin membuat semuanya makin buruk. Aku memilih yang kedua. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai mendatangi Pak Haris. Awalnya, ia menolak berbicara panjang, tapi aku terus datang, membawa makanan berbuka, duduk bersamanya, mendengarkan ceritanya. Ia akhirnya membuka suara. Ayahmu bukan orang jahat, Han. Tapi waktu itu dia memilih diam saat ada kesalahan laporan. Diamnya itulah yang membuat semuanya runtuh. Diam, bukan penipuan, bukan niat buruk, tapi diam. Dan kadang diam bisa sama menyakitkannya. Hatiku terasa berat. Kalau ini benar, berarti ayah memang tidak sepenuhnya bersalah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Aku pulang dengan tekad baru. Tujuanku jelas sekarang. Aku harus mempertemukan mereka. Aku harus membuat ayah berani menyelesaikan semuanya. Aku harus membersihkan nama keluarga kami, bukan dengan membela mati-matian, tapi dengan kejujuran. Namun, rintangan dimulai. Ayah sulit dihubungi. Beberapa warga mulai terang-terangan menyindirku. Dan yang paling menyakitkan, Alia semakin menjauh. Suatu malam, ia berkata pelan kepadaku, Han, mungkin kita memang gak ditakdirkan berdiri di sisi yang sama. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku berjuang bukan hanya demi keluarga. Aku juga berjuang demi cinta yang selama ini kupendam. Tapi semakin aku melangkah, semakin terasa aku akan kehilangan salah satunya. Dan Ramadan masih panjang. Ujian ini pun belum selesai. Semakin aku berusaha memperbaiki semuanya, semakin semuanya terasa runtuh. Aku akhirnya berhasil menghubungi ayah setelah beberapa kali telepon tak terjawab. Suaranya terdengar di ujung sana, lelah dan berat. Han, jangan ikut campur, itu sudah lama sekali. Tapi ya, ini belum selesai, orang-orang masih terluka. Ayah terdiam cukup lama. Ayah cuma gak mau memperbesar masalah. Tapi dengan dia masalahnya justru membesar.
Kalimat itu membuat suasana hening. Ayah akhirnya mengaku, waktu itu ia tahu ada kekeliruan laporan keuangan proyek. Ia tidak mengambil keuntungan apapun, tapi ia juga tidak membela Pak Haris saat tuduhan mulai mengarah ke sana. Ayah takut semuanya makin kacau. Ayah pikir waktu akan menyembuhkan. Waktu memang berjalan, tapi luka ternyata tidak ikut pergi. Aku meminta ayah pulang untuk berbicara langsung. Ia menolak. Ayah sudah terlalu malu untuk kembali. Sementara itu, kabar di kampung makin panas. Beberapa warga mulai mempertanyakan kenapa aku masih bebas beraktivitas di masjid. Dan puncaknya terjadi pada malam ke-20 Ramadan. Pengurus masjid mengadakan rapat terbuka untuk membahas situasi yang meresahkan. Namaku disebut. Aku berdiri di tengah ruangan. Puluhan pasang mata menatapku. Pak Haris hadir, keluarga Alia juga. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sedang berusaha mempertemukan semuanya. Tapi satu kalimat dari seorang warga membuat semuanya terasa runtuh. Kalau memang keluargamu merasa benar, kenapa tidak dari dulu meminta maaf secara terbuka? Aku terdiam karena memang tidak pernah ada permintaan maaf terbuka. Alia berdiri perlahan. Farhan, aku tahu kamu tidak salah, tapi kamu tidak bisa terus membela sesuatu yang belum diselesaikan. Tatapannya tidak penuh kebencian, justru penuh kekecewaan. Di momen itu aku sadar, semua usahaku gagal. Ayah tidak mau pulang, warga kehilangan kepercayaan, dan Alia perlahan melepaskan harapan. Aku pulang malam itu dengan langkah yang paling berat dalam hidupku. Ibu menungguku di ruang tamu. Han, sampai kapan kamu mau memikul beban ini sendiri? Aku menatapnya lama. Kalau ayah tidak berani bicara, biar aku yang melakukannya. Ibu terkejut. Itu bisa menghancurkan nama keluarga kita. Aku tahu, tapi aku juga tahu satu hal. Kebenaran yang disimpan terlalu lama hanya akan berubah jadi bayangan yang terus menghantui. Aku punya satu pilihan terakhir. Di malam Lailatul Qadar nanti, saat seluruh warga berkumpul untuk iktikaf, aku akan berdiri di depan mereka. Aku akan mengakui kesalahan keluargaku. Meski itu berarti citra yang selama ini kami jaga runtuh seketika. Karena mungkin hanya dengan kejujuran penuh, Ramadan ini bisa benar-benar menyucikan hati. Dan mungkin itulah harga yang harus dibayar untuk cinta dan kedamaian. Malam ke-27 Ramadan, masjid penuh oleh jamaah yang datang untuk itikaf. Lampu-lampu menyala lembut, suara doa mengalun pelan, dan udara terasa berbeda, lebih tenang tapi juga lebih sakral. Tanganku dingin, jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan sama lagi. Setelah doa bersama selesai, aku berdiri. Kakiku terasa berat, tapi aku melangkah ke depan. Semua mata tertuju padaku. Aku Farhan, anak Pak Rahmat. Aku berdiri di sini bukan untuk membela siapapun. Aku berdiri untuk menyelesaikan sesuatu yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Aku menarik nafas panjang. Ayahku pernah memilih diam saat ada kesalahan dalam proyek yang melibatkan Pak Haris. Diam itu menyakiti banyak pihak, dan untuk itu, atas nama keluarga aku meminta maaf. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak melanjutkan luka itu. Detik-detik terasa seperti berjalan lambat, lalu terdengar suara langkah. Aku mendengar. Pak Haris berdiri, wajahnya tak lagi setegang biasanya. Kamu berbeda dengan ayahmu dulu, kamu berani, katanya pelan. Aku menahan nafas. Ia melanjutkan. Yang paling menyakitkan itu, waktu itu bukan kerugian materi, tapi perasaan ditinggalkan sendirian. Kalau hari ini kamu berani mengakui, maka aku juga berani memaafkan. Air mataku hampir jatuh. Di sudut ruangan, aku melihat Alia menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari arah pintu masjid. Aku yang seharusnya berdiri di sana. Semua menoleh. Ayah. Ia berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Aku terlalu lama bersembunyi di balik rasa malu, dan anakku yang harus menanggungnya. Katanya, ia berjalan ke depan dan menatap Pak Haris. Saya minta maaf karena memilih diam saat seharusnya saya membela dan memperbaiki. Saya salah. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi kelegaan. Pak Haris mengangguk pelan. Ramadan memang waktu terbaik untuk menyelesaikan yang tertunda. Ayah menatapku, matanya penuh haru. Terima kasih, sudah lebih berani dari ayah.
Malam itu bukan hanya nama keluarga kami yang kembali bersih, tapi juga hubungan yang retak selama bertahun-tahun. Setelah semua selesai, Alia mendekatiku. Aku hampir menyerah. Aku juga hampir menyerah pada diriku sendiri. Katanya pelan. Ia tersenyum, senyum yang dulu kurindukan. Ramadan ini ternyata bukan cuma tentang menahan lapar ya Han, tapi menahan ego. Jawab pelan, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar ringan. Sedekah kecil yang kulakukan di awal Ramadan ternyata membuka luka lama, tapi justru lewat luka itulah Allah memberiku kesempatan untuk menyembuhkan semuanya. Hari raya akhirnya tiba. Takbir berkumandang sejak malam. Udara pagi terasa berbeda, lebih ringan, lebih jernih. Aku berdiri di saf sholat Id, tepat di samping ayah. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini. Setelah bertahun-tahun merantau dan menghindari masa lalu, Ayah akhirnya pulang, bukan sebagai seorang yang lali, tapi sebagai seseorang yang berani memperbaiki. Hubungan keluarga kami perlahan membaik. Ayah dan Pak Haris mulai kembali berbincang, bukan tentang proyek lama, tapi tentang masa depan. Tentang bagaimana kampung ini bisa berkembang tanpa meninggalkan siapapun. Dan Alia, ia berdiri tak jauh dariku pagi itu, mengenakan hijab putih sederhana. Ketika mata kami bertemu, tidak ada lagi jarak yang dulu terasa begitu menyakitkan. Aku bangga padamu, katanya setelah sholat. Aku tersenyum kecil. Kalau bukan karena Ramadan ini, mungkin aku gak akan pernah berani. Ia mengangguk. Aku juga belajar satu hal, dendam itu berat, dan ternyata memaafkan jauh lebih menenangkan. Aku menatap langit pagi yang cerah. Semua ini berawal dari satu sedekah kecil yang kulakukan tanpa banyak berpikir. Aku kira sedekah itu hanya tentang memberi makanan untuk berbuka. Ternyata sedekah itu adalah pintu untuk membuka rahasia lama, pintu untuk menguji cinta, pintu untuk menghadapi dendam yang tidak pernah kusadari membayangi hidupku. Aku sempat merasa kehilangan segalanya. Cinta hampir pergi, nama keluarga hampir runtuh, kepercayaan hampir hilang. Tapi justru di titik terendah itulah aku belajar. Kadang kita tidak bisa memilih masa lalu kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Diam bisa melukai, kejujuran mungkin menyakitkan sesaat. Namun, keberanian untuk meminta maaf dan memaafkan itulah yang benar-benar menyembuhkan. Ramadan ini mengubahku, bukan karena aku menjadi lebih sempurna, tapi karena aku akhirnya berani berdiri, mengakui dan melepaskan. Dan sekarang, saat takbir masih bergema, aku Farhan tidak lagi terjebak antara cinta dan dendam. Aku memilih cinta, aku memilih kejujuran, aku memilih memulai kembali. Dan mungkin itulah makna Ramadan yang sesungguhnya. Kalau kamu ada di posisi Farhan, kamu akan memilih diam demi menjaga nama baik, atau jujur meski harus menanggung resikonya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Aku ingin banget nih baca pendapat kalian. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang juga sedang belajar memaafkan di bulan Ramadan ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.